atau sekte. Kamu sebenarnya siapa? Aku. Siapa? Penagih hutang. Tuan R. Utang 1 miliar ini. Pasti tidak boleh memberikannya. Dia bahkan menghina Tuan Lei. Aku akan memberitahu Tuan Lei. Pasti tidak boleh membiarkannya pergi. Cepat pergi. Sesuai kesepakatan. Siap menerima konsekuensi. Memberikan uang. Kamu tidak bisa pergi hari ini. Tunggu sampai Tuan Lei datang. Lihat bagaimana kamu menanganinya. Hei, apakah kalian sudah selesai atau tidak? Ini satu setelah yang lain. Setelah beberapa saat, dia akan menjadi master kedua lagi. Sebentar lagi Heilong lagi. Hei, kalian semua pada akhirnya. Apakah ada yang bisa bertarung? Jika tidak bisa bertarung, maka cepatlah mengembalikan uang. Anak muda, pada awalnya hanya masalah sepele 1 miliar. Karena kamu meminta mati. Tunggu sampai Tuan Lei datang. Akan segera memenuhi keinginanmu. Kakek, kamu mengirim Jiang Chen untuk menagih utang dari keluarga Chen. Saat ini Jiang Chen bertanggung jawab atas bisnis penagihan hutang perusahaan. Saya tidak tahu apakah dia pergi ke keluarga Chen atau tidak. Namun, keluarga Chen seharusnya bukan apa-apa. Satu keluarga Chen juga tidak apa-apa. Adalah kaisar tanah di kota ini. Dia adalah petir yang siap meledak. Jiang Chen ini benar-benar tidak takut mati. Berita yang baru saja didapat. Dia juga untuk kita. Grup Qianjin. Aku takut dia akan terlibat masalah. Cepat pergi melihat. Lei Ye ini adalah kaisar tanah di kota ini. Dia adalah petir yang akan menyambar siapapun. Jiang Chen ini benar-benar tidak takut mati. Namun, dia juga melakukannya untuk kita. Grup Qianjin, jangan bicara dulu. Kamu cepat pergi melihat. Jika benar-benar mengganggu Tuan Lei, ternyata benar-benar akan datang. Dia adalah kaisar tanah di kota awan. Bahkan Tuan Su juga harus menghormatinya. Harus menghormatinya. Atau kita sebaiknya mundur saja. Jadi, Kak Chen, cepat minta maaf. Chen Renfa minta maaf. Jika benar-benar mengganggu Tuan Lei, jangan sebut kita berdua. Bahkan seluruh Qianjin. Semuanya akan berakhir. Temui Lei Ye. Siapa berani membuat kekacauan di wilayah Tuan Lei? Ada masalah di wilayah Tuan Lei. Ayo lihat dia seberapa sombongnya. Aku ingin melihat seberapa sombongnya dia. Desa Tanah. Sekarang terlambat untuk memohon ampun. Saya menasihati Anda. Lebih baik segera cari istri kamu. Cari tempat untukmu. Bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Benar. Sekarang bukan hanya kamu yang akan mati. Kelompok Qianjin. Kami juga tidak akan tinggal diam. Kamu, seorang yang tidak berguna. Lebih baik mati dengan tenang. Tuan Lei, dia yang membuat keributan. Dia tidak hanya membuat masalah di keluarga Chen. Bahkan melukai Pangeran Naga Hitam. Dan melukai dia. Seorang pria pengembara. Berani berbicara kasar kepada Anda. Berani sekali. Saya tidak peduli apakah Anda Tuan Lei atau Tuan Huo. Karena keluarga Chen ini dilindungi olehmu. Maka biarkan mereka segera mengembalikan uang. Berani sekali. Di depanku. Masih berani bicara begitu. Bukan aku yang berhutang uang. Ada sesuatu yang tidak berani kamu katakan. Saya tidak ingin banyak bicara. Mau memberi atau tidak? Ataukah, apakah kamu ingin aku memukulmu sampai kamu menyerah? Sepertinya otakmu benar-benar kacau. Terakhir kali saya berani bersama Pak Lei. Orang yang berani berteriak seperti itu. Rumput di makam sudah setinggi pinggang. Benar. Lei Ye Jian Ye. Tapi ini adalah aliran terbesar pertama di Tiongkok. Orang-orang dari aliran Murong. Bahkan aliran nomor 1 di dunia. Di depan pintu gerbangku. Bahkan tidak seberapa. Tidak dihitung. Sang kakek, Anda bisa melihatnya. Di depanmu. Berani bicara besar. Jika kita tidak menghilangkannya hari ini, citramu akan sulit dipertahankan di masa depan. Omong kosong. Mengingatkanmu. Bukankah kamu berutang? Aku memberikanmu kesempatan. Aku memiliki 4 ahli di bawah saya. Sama kuatnya dengan Black Dragon. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan memberikan hutang ini padamu. Bawahan sang kakek. Dia memiliki 4 ahli besar. Disebut 4 raja besar. Keempat ahli besar ini. Di bawah mereka, tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Keempat ahli besar akan bertindak bersama. Kamu, orang itu, bersiaplah untuk mati. Saudara Chen, mari kita minta maaf. Tuan Lei bahkan tidak berani mengganggu Tuan Su. Seseorang yang tidak boleh diacuhkan. Jika dia bersikeras untuk mati, aku rasa kita tidak perlu menghalanginya. Mari kita mundur sedikit, agar tidak terkena percikan darah. Darah akan memercik ke tubuh kita. Aku tidak peduli dengan 4 raja besar itu. Hari ini, bahkan jika sang raja surga datang pun, selama aku, Jiang Chen, di sini, kamu juga harus mengembalikan uang. Hukum, berhenti. Chen, jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa.
patahkan kakinya, lempar ke laut. Itu Jie. Masalah hutang, kita bisa berbicara. Tapi Jiang Chen, Su, bicara serius. Hari ini bukan hanya tentang hutang. Dia telah menghina Jie kami, melukai naga hitamku. Kamu tunggu saja, bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Mengambil jenazah, berani sekali. Hutang hari ini, saya pasti akan kembali. Jiang Chen, diam. Beruntung kamu tahu diri, untuk menyelamatkan suamimu. Itu juga bisa. Hanya kamu. Sekarang, lepaskan semua pakaianmu. Menari, untukku dan Jie. Nikmati. Nanti, biarkan dia tetap hidup. Berani sekali mengganggu istriku. Berbicara seperti itu. Kamu ingin mati, kan? Jiang Chen, pergi keluar dan tunggu aku. Jiang Jing, Jiang Chen, bawa barangnya. Jie, mari kita mulai. Biarkan dia tetap hidup sedikit lama. Biarkan dia melihat kita. Nikmati istrinya. Kemudian lemparkan dia ke laut. Beri makan ikan. Buang dia untukku. Itu Tuan Lei. Siapa yang bisa menyelesaikan ini dengan baik? Tunggu aku. Gunakan istrinya. Berikan hadiah pertama kepadanya. Jika kalian ingin mati. Kalau begitu aku akan membantumu. Ini, apa yang sedang terjadi? Tuan Lei, apa yang terjadi dengan keempat master ini? Siapa sebenarnya kamu? Aku sudah bilang, pengutus utang. Hari ini, kamu harus memberikan uang itu padaku. Kamu bilang dia hanya seorang pria yang turun dari gunung. Dia bisa mengalahkan bawahanku. Keempat master besar. Dari aliran mana dia sebenarnya? Lei Ye. Orang ini, memang tidak berguna. Dia hanya dari aliran liar. Belajar sedikit ilmu bela diri. Aliran mana sebenarnya kamu? Yaman Yepai. Itu adalah pintu surga. Cui Rubing. Jika kamu berani bicara lagi, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Cui. Menghilang di Yuncheng. Kamu, tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Itu pintu apa? Berubah namun tidak mengubah asal-usul. Pintu surga. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Aku tidak peduli dengan pintu apa. Menyinggung Tuan Lei. Hanya ada satu jalan menuju kematian. Apa itu Tianwu Pavilion? Mengambil cincin jari palsu. Apa yang kamu kenakan di sini? Hanya seorang. Sebuah aliran liar tanpa nama. Tuan kami Lei. Dia bisa membunuhmu dengan satu tangan. Cepat berlutut di depanku. Sepertinya. Apakah kamu mengenal cincin jari ini? Hormat kepada Tuan. Saya telah salah. Menyebabkan beberapa bawahan buta. Berani menentang Tuan secara terang-terangan. Mohon maafkan kami, Tuan. Bukan Lei Ye. Mengapa Anda memberikan hormat padanya? Menghormati dia seperti ini. Berani sekali. Berani melawan atasan. Dia adalah seorang tuan dari Tianwu Pavilion. Jika bukan karena perlindungan Tuan, kamu sudah mati. Tianwu Pavilion bukanlah aliran liar tanpa nama. Apa itu aliran liar? Membuatmu buta. Mengapa Tianwu Pavilion adalah aliran terbesar di Tiongkok? Tempat lahirnya banyak ahli aliran. Tempat asal. Aliran terbesar di Tiongkok. Bukankah ini kelompok Murong? Apa ini Tianwu Pavilion? Tianwu Pavilion ini, bukan beberapa puluh tahun yang lalu jatuh? Tuan, apakah Anda salah? Pintu surga ini, bagaimana mungkin? Aliran terbesar di Tiongkok, dia pasti palsu. Tuan Lei, benar, cincin gioknya, pasti juga palsu. Hanya untuk merayu keluarga Cui kami, tanpa memilih cara. Tutup mulutmu, kalian bertiga buta. Otak kalian juga tidak berfungsi. Dengarkan baik-baik, pemimpin pintu surga bernama Murong. Alias pintu surga, disebut aliran Murong. Tuan, tenangkanlah. Saya tidak tegas kepada bawahan saya. Orang-orang ini pasti akan dihukum dengan tegas. Tuan Lei, tolong ampuni. Saya salah lihat. Mohon belas kasih. Yang kamu sakiti, tapi itu Tuan Jiang. Sesuatu yang layak untuk mati. Jangan memohon padaku. Saya salah lihat. Tolong maafkan saya. Aku ini. Semua gara-gara orang ini. Itu dia. Paman kedua, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang jadi paman kedua kamu? Kamu ini si Alan. Keluarga Chen kami hanya karena kamu. Berapa banyak masalah yang telah kita timbulkan. Mulai sekarang, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Semua hubungan. Yunjie, aku mencintaimu, Yunji. Paman kedua, ini seperti es dia, lukisan. Dan kamu sepanjang hari, hanya membuat masalah untuk keluarga Chen.
Aku sudah bilang padamu. Sekarang cepatlah berpisah dengannya. Saya minta maaf kepada Anda. Baiklah. Enam orang. Mengapa belum datang? Belum keluar. Apakah Jiang Chen baik-baik saja? Jiang Chen, Tuan Lei. Jiang Chen tidak bijaksana. Sudah menyakiti Anda. Tuan tidak mengingat kesalahan orang kecil. Adik tidak bisa melakukan ini. Universitas Jiang. Jiang, tipe pria seperti ini. Aku belum sempat menghargainya. Bagaimana tidak bisa berdamai dengannya? Ini, apa artinya ini? Ini adalah grup Chen. Cek 1 miliar. Selain itu, aku, Lei, yang akan memutuskan. Di masa depan, Chen, bahan terbaik, akan disediakan dengan harga murah kepada grup Qianjin. Tuan Lei, apakah Anda dekat dengan Jiang Chen? Hubunganku dengan Jiang. Sedikit utang tidak masalah. Sebenarnya di sana, begitu menemui masalah apapun, silakan datang mencari saya, Lei. Sudah malam, adik-adik tidak apa-apa. Segera pergi. Bawa Jiang kembali untuk istirahat. Baiklah. Terima kasih, Lei. Baiklah, baiklah, kita pergi dulu. Baiklah. Jiang Chen, siapa sebenarnya kamu? Bahkan Lei bisa begitu padamu. Guru, tolong beritahu saya. Teknik naga 9 putaran. Di mana itu? Guru, jangan pergi. Guru. Kamu baik-baik saja? Jangan lihat dulu. Kamu cepat keluar. Aku tidak bermaksud begitu. Aku akan segera kembali ke kamar. Apa yang terjadi? Sekarang semuanya sudah dilihatnya. Teknik naga 9 putaran ini. Sebenarnya benar-benar di sana. Tubuh Su Jiangyu. Ternyata Su tidak menipu saya. Tapi Su, gadis ini, benar-benar cantik. Setiap hari bersamanya, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ini bukan ujian yang disengaja. Apakah ini tugas veteran? Su Jiangyu, mengapa tidak mengetuk pintu? Langsung masuk saja. Su Jiangyu, aku akan memaafkanmu jika kamu memanggilku. Karena kebaikan sepupu. Bersihkan barang-barangmu sendiri. Pergi sana. Wei, apa maksudmu? Jiangyu. Tidakkah kamu merasa, duduklah di tempat ini? Tidak terlalu cocok kan? Kamu bilang kamu nol. Kamu bilang rumahmu, seorang wanita di rumah, karena sudah menikah. Menjadi apa sebagai CEO? Lakukanlah dengan baik. Jadilah ibu rumah tanggamu. Tempat ini, disetujui oleh kakek, dan diputuskan oleh banyak pemegang saham. Diputuskan melalui pemungutan suara. Apakah kamu punya pendapat? Di rapat pemegang saham, mengapa tidak disebutkan? Jangan membuat masalah besar. Jiang Chen, meskipun hanya seorang penagih hutang, tidak sampai seperti itu. Tidak bisa memberimu makanan dan minuman. Karena sudah menikah, lebih baik segera berikan dia seorang anak. Wakil Presiden Su, ini adalah perusahaan. Urusan resmi harus diurus. Urusan pribadi seperti ini, lebih baik pulang dulu dan bicarakan lagi. Baiklah. Urusan resmi harus diurus. Tunggulah. Su, ini tidak baik. Semua pemegang saham sudah datang. Mereka sedang berisik ingin mengadakan rapat pemegang saham. Para direktur yang terhormat, hari ini mengumpulkan semua orang untuk rapat, karena ada masalah di perusahaan. Sejak Su Jiangyu menjabat, terlihat tenang, namun sebenarnya rantai keuangan sudah menghadapi krisis besar. Jika terus seperti ini, perusahaan bisa kolaps kapan saja. Ancaman. Berdasarkan apa kamu berkata begitu? Su Jiangyu, Pak Su, inilah kamu. Setelah menjadi direktur, apa yang kamu berikan kepada kami? Apakah kamu puas dengan jawaban kami?